Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melakukan pendampingan ya di Sekolah Sukajadi 1, di mana Sekolah Sukajadi 1 ini termasuk sekolah penggerak yang otomatis kurikulumnya pun kita harus menyesuaikan dengan tujuan sekolah penggerak, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama untuk menyusun ya kurikulum operasional satuan pendidikan. Ya, kita setiap tahun selalu membuat perubahan-perubahan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kita melaksanakan seolah-olah pembaharuan bisa melanjutkan, bisa bertambah, bisa dikurang ya sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam setiap tahun ada pembuatan ataupun ada pembaharuan untuk kurikulum di satuan pendidikan. Nah, alhamdulillah di SD Sukajadi 1 ini karena sudah termasuk sekolah penggerak, otomatis kita harus bisa menyesuaikan diri dengan kurikulum yang baru, yaitu sesuai itu kurikulum operasional satuan pendidikannya. Nah, apa yang dimaksud dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan itu? Nah, di sini ya kita masih ingat ya, masih ingat bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan ya, sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Pemerintah pusat menciptakan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang menjadi acuan untuk pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, itu pengertian daripada kurikulum. Kita semua sudah memahami ya bahwa kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan ya mengenai tujuan, isi. Nah, itu. Jadi sudah semuanya juga sudah paham saya rasa untuk pengertian kurikulum. Nah, sekarang kita lanjut sebelum kita berlanjut kepada prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ya, alangkah baiknya kalau kita ulangi dulu, bahas dulu tentang komponen dalam kurikulum operasional ya, yang disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, ya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini makanya setiap tahun kita selalu melihat kembali kurikulum yang sedang kita gunakan, kemudian bisa ditambah yang sudah misalkan tidak relevan dengan perkembangan kita ganti, kemudian kita tambah dengan yang sesuai dengan perkembangan masa kini ya, sesuai dengan perkembangan anak didik, dengan perkembangan zaman. Nah, makanya setiap tahun bisa ditinjau kembali, yaitu kurikulum yang akan kita gunakan di satuan pendidikan. Nah, kemudian apa sih kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ya, jadi kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Nah, udah jelas sekali ya. Jadi sekarang ini disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan
pendidikan. Nah, itu yang dimaksud dengan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebenarnya tidak banyak berbeda dari pengertian kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Nah, itu. Jadi ketika kita mau melihat kembali, menyusun kembali di tahun ajaran untuk penyusunan kurikulum, ingat, ada 5 prinsipnya yang harus kita kembangkan, yang harus kita jadikan acuannya. Prinsip yang pertama tadi itu bahwa kurikulum berpusat pada peserta didik. Kedua, kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan satuan pendidikan tersebut. Kadang-kadang satuan pendidikan antara yang satu dengan yang lainnya, terutama apalagi misalkan beda kecamatan atau mungkin yang lebih luas beda kabupaten, itu konteks yang ada itu mungkin berbeda-beda ya, sesuai dengan kekhasan masing-masing daerah atau lokasi. Nah, itu kita harus disesuaikan dengan konteks ya, kekhasan di lingkungan tersebut, budaya gitu ya, budaya setempat. Nah, itu. Prinsip yang ketiga yaitu dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan adalah esensial ya. Prinsipnya itu esensial, yaitu mencakup semua kebutuhan pendidik. Nah, itu mencakup semua kebutuhan didik. Yang keempat, prinsipnya adalah akuntabel ya. Dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Yang kelima, prinsipnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Maksudnya di sini ketika kita mau menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan, jangan hanya berfokus kepada kepala sekolah saja atau guru saja, tetapi semua yang berkepentingan harus dilibatkan. Siapa saja? Di antaranya ya seluruh warga sekolah, kepala sekolah, dewan guru, kemudian tenaga kependidikannya, misalkan dari OPS-nya, semua warga sekolah itu dilibatkan. Kemudian berbagai pemangku kepentingan, mana yang termasuk kepentingan berbagai kepentingan tadi kan warga sekolah. Yang selanjutnya adalah wali murid ya, bisa itu utusan karena wali murid itu banyak, bisa dipilih. Misalkan perwakilan wali murid dari kelas 1, perwakilan dari kelas 2, kelas 3, 4. Jadi cukup perwakilan kalau satu kelas 1 misalkan. Nah. Kemudian juga komite juga dilibatkan. Kemudian tokoh-tokoh masyarakatnya dari dunia usahanya itu yang ada dalam komite itu bisa dilibatkan. Nah, kita berembuk di sana untuk merumuskan kurikulum operasional satuan pendidikan. Itu kira-kira prinsip 5 dalam penyusunan kurikulum operasional pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ya, tinggal kita merencanakan kapan waktunya ya kita untuk duduk bersama untuk melaksanakan peninjauan kembali ya kurikulum yang sudah berlaku selama ini untuk kita sesuaikan menjadi kurikulum operasional kita dalam rangka sekolah penggerak ya. Kita kan sekarang baru kegiatan di KKG hari Sabtu ya, Bapak dan Ibu, minimal sebelum kita mengundang pihak-pihak yang terkait seperti wali murid, dewan komite ataupun komite sekolah, alangkah baiknya kita seluruh warga sekolah yang ada di SD ini, di Sukajadi 1 ini, paham dulu, mengerti dulu tentang kurikulum operasional satuan pendidikan, paham dulu kita tentang prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan itu sendiri. Setelah kita memahami, siapa tahu nanti wali murid, kemudian masyarakat, kepada siapa nanti untuk bertanya, kepada dia beraninya
tidak harus selalu kepada kepala sekolah, nah tidak selalu harus ke pengawas misalkan ya, karena kadang-kadang kedekatan orang itu ada kepada bu guru, ada ke pak guru. Nah, ketika semuanya kita sudah memahami, kita mudah untuk berkomunikasi dengan yang lain. Nah, saya titipkan di sini, saya pesankan siapapun yang hadir di sini, dari guru, dari OPS ya, dari tenaga yang lain juga yang hadir di sini, ketika kita sudah memahami, jangan pelit ya untuk berbagi ilmu kepada wali murid, kepada komite, kepada yang lain. Yang hadir di sini pun belum tentu langsung paham semuanya. Nah, setelah kita semua memahami, mengerti, paham, kita mari tentukan waktu, apakah minggu depan nanti oleh kepala sekolah dibuat surat untuk bersama-sama kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan khususnya untuk sekolah penggerak. Itu kira-kira Bapak dan Ibu hal-hal yang dapat saya sampaikan tentang prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikitnya ada yang yang paham ya, sedikitnya ada yang mengerti ya, sehingga kita pada waktunya nanti sudah bisa memulai untuk menyusun kurikulum operasional sekolah. Nah, dari kejelasan ini barangkali ada hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu tanyakan ya. Saya sebagai pengawas sifatnya hanya mendampingi kepala sekolah ya. Kepala sekolah nanti juga mendampingi Bapak dan Ibu semua. Nah, ketika nanti ada guru yang tidak paham, silahkan bertanya kepada sekolah. Ketika belum terjawab juga, ya bisa kita langsung sharing dengan pengawas. Nah itu. Nah dalam hal ini saya sebagai pengawas memberikan pendampingan kepada Bapak dan Ibu, khususnya mensosialisasikan tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Apabila ada yang kurang paham, ada unek-unek, ya silahkan kita sharing saja bersama-sama di ruangan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa paham. Itu saja barangkali. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang bisa dipahami. Yuk kita sama-sama untuk berdiskusi. Saya tutup dulu. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Ibu, Bapak? Ada yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu kita bahas atau ada yang kurang paham dari kurikulum operasional satuan pendidikan ini? Mari kita sama-sama untuk sharing aja gitu ya, karena saya juga belum tentu misalkan lebih paham dari kepala sekolah, belum tentu lebih mengetahui dari Bapak dan Ibu, tapi setidaknya kita bisa bersama-sama untuk sharing masalah kurikulum operasional satuan pendidikan ini. Enggak, disilakan. Iya, Ibu boleh bertanya, apa bedanya kurikulum yang sekarang yang akan dipakai oleh sekolah penggerak dengan yang sebelumnya itu, Ibu? Oh ya, baik, terima kasih Ibu. Ya, di sini ada yang bertanya, apa kira-kira perbedaannya antara kurikulum yang selama ini kita pakai dengan kurikulum yang mau kita buat, yaitu sehubungan dengan sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Ya, baik. Mungkin perbedaannya di sini, kalau kurikulum sebelumnya ya kita mengacu kepada mengacu kepada Undang-Undang Dignas tahun 2003. Nah itu di antaranya. Nah kalau untuk yang sekarang, perbedaan yang lebih detailnya adalah kita sekolah penggerak, di mana sekarang ini fokusnya ya, fokus pembelajarannya kita sekarang ini kepada profil pelajar Pancasila, itu diantaranya salah satunya. Jadi kita harus dari susunan struktur kurikulum itu sendiri ya, kita fokus dari seluruh pembelajaran itu, kita fokus kepada pembentukan profil pelajar Pancasila ya, di mana profil Pancasila itu sendiri nanti akan dibahas ya oleh
kepala sekolah nanti pada waktunya, karena kita sudah bagi-bagi tugas. Saya hanya pengantar arti dari kurikulum dan prinsip-prinsip daripada kurikulum. Nah, nanti akan dijelaskan juga bahwa kurikulum yang sekarang ini ya adalah bermuara seluruh pembelajaran itu bermuaranya kepada profil pelajar Pancasila itu diantaranya. Kemudian juga rangka kurikulum profil pelajar Pancasila yang akan kita jadikan acuan di dalam kurikulum sekarang ini, kurikulum operasional ya. Ini kalau misalkan kerangka kurikulumnya, kerangka umumnya itu dibagi, itu bagian dari pusat nanti ada ya. Seperti ada pendahuluannya, ada kerangka dasar kurikulumnya, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada prinsip pembelajaran dan asesmen itu yang bisa dikelola oleh pusat. Nah, ada juga nanti yang dikembangkan oleh kita. Nah, itu. Nah, diantaranya tentang profil pelajar Pancasila ini pun ada bahasan khususnya. Ada pembahasan khusus mengenai proses pelajar Pancasila yang nanti akan dikemukakan oleh Bapak Kepala Sekolahnya. Cuman di sini ada 5 hal yang dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan, ya, yaitu sehubungan dengan kurikulum ini, yaitu 1, visi dan misi satuan pendidikan, sama tahun kemarin juga visi dan misi ada ya. Nah, sekarang juga masih tetap ada, itu diantaranya persamaannya. Kemudian yang kedua, hal yang perlu dikembangkan adalah profil pelajar khas satuan pendidikan ya melalui asesmen. Itu mungkin ini perbedaannya, kalau di kurikulum kemarin tidak ada profil pelajar Pancasila ya. Itu profil pelajar khas satuan pendidikan. Nah, kemudian konteks dan kebijakan lokal itu yang dapat dikembangkan oleh kita. Kemudian kurikulum operasional di satuan pendidikan, kemudian perangkat ajar yang dikembangkan secara nanti secara ya, insya Allah sudah ketangkep ya Bu. Ya. Alhamdulillah. Ya, kira-kira itulah sudah cukup ya Ibu antara kurikulum, takut kelamaan ya Bu ya. Ya. Itulah kira-kira perbedaan antara kurikulum yang sebelumnya dengan kurikulum yang sekarang. Nanti insya Allah setelah saya berbicara ini dilanjutkan dengan kepala sekolah yang akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit tentang profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu semua bahwa profil Pancasila itu dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu pelajar dengan profil yang mempunyai kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Pertanyaan ini berkaitan dengan 2 hal, yaitu kompetensi untuk menjadi warga negara yang demokratis dan untuk menjadi manusia unggul dan produktif di abad ke-21. Itu pengantar saya. Jadi, profil Pancasila sangat berperan sekali dijadikan acuan dalam merumuskan atau dalam melaksanakan kurikulum yang sudah kita buat, apalagi kurikulum yang akan sekarang kita pakai dalam sekolah penggerak yang insya Allah mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan baik di tempat kita masing-masing tempat kerja. Baiklah Ibu semuanya, di sini saya akan menerangkan tentang ini ada kerangka kurikulum, ya. Kerangka kurikulum di sini ada definisi profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu semua bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter
dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Adapun di dalam profil Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen masing-masing dimensinya. Yaitu yang pertama, dimensi yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kita harapkan bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing, ya, sesuai dengan yang sudah kita programkan atau kita rencanakan. Selanjutnya, dimensi-dimensi tersebut harus menunjukkan bahwa pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Jadi setiap di dalam rumusan visi misi itu harus mencakup 6 dimensi tersebut, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi harus ada beriman dan bertakwanya. Sebenarnya profil pelajar Pancasila ini sudah tercakup dalam kurikulum, dalam visi misi yang telah kita buat sebelumnya, ya. Jadi di sekolah yang sudah sebelum kita belajar di sekolah penggerak ini, pelatihan di sini, sebenarnya kita sudah punya pengalaman dalam menentukan definisi atau membuat visi misi sekolah itu. Yang keenam, sebenarnya 6 dimensi ini sudah tercakup, hanya saja belum belum sampai dikhususkan, belum mendetail gitu ya. Jadi dalam merumuskan visi misi itu harus tercapai 6 dimensi, yaitu beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, itu pasti. Saya kira semua sekolah juga sudah seperti itu. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, pasti. Keempat, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Saya kira semuanya juga sudah, sebenarnya hanya karena kita belum paham apa dari yang keenam ini, dan sekarang setelah mengikuti pelatihan ini baru kita terbuka bahwa oh ternyata tujuan yang ingin kita capai itu, acuan yang akan kita pakai itu terfokus pada 6 dimensi tersebut. Jika ke-6 dimensi itu bisa kita kaitkan, bisa kita urutkan, bisa kita laksanakan, insya Allah mungkin harapan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Begitu Ibu-Ibu. Selain itu, dalam profil pelajar, kita perlu mengenal profil pelajar Pancasila, dan di dalam profil pelajar Pancasila itu kita memerlukan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baiklah Ibu-Ibu, sebelum ke sana kita akan membahas dulu sebentar, yaitu tentang dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak mulia. Artinya, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan, sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Saya kira kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai warga Indonesia yang emang agamis, saya kira mudah-mudahan semuanya anak didik kita, siswa kita sudah mewujudkan untuk yang dimensi pertama ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa. Alhamdulillah, karena mayoritas di kita itu di Indonesia ada agamanya Islam. Selanjutnya yang kedua, berkebinekaan global. Artinya, pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia
memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Ya, juga untuk mencapai kebinekaan global, pelajar ini harus dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Itu sudah kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan sehari-hari, karena kita mempunyai beragam agama yang ada di Indonesia yang sudah diakui oleh pemerintah, maka sikap saling menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan, saya kira itu sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan para pelajar kita selanjutnya selalu menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan tersebut. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, yaitu mandiri. Mandiri artinya pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Untuk itu, pelajar Indonesia perlu memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Ya, jadi mandiri itu harus bisa berkarya sendiri, mempunyai kemampuan sendiri dan bisa melaksanakan apa yang dia mampu, gitu, mandiri ya, tidak terfokus kepada orang lain, harus mandiri. Dan yang keempat adalah bergotong royong. Bergotong royong maksudnya yang ingin kita terapkan ke situ bahwa pelajar Indonesia itu memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya yang dapat memberi manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Hal-hal yang harus dilakukan pelajar Indonesia untuk mewujudkan gotong royong adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama, memiliki kepedulian yang tinggi, dan berbagi dengan sesama. Itu bergotong royong. Yang kelima adalah bernalar kritis. Artinya, pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Untuk bernalar kritis, pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Itu ya, Bu. Dan yang terakhir adalah kreatif. Maksudnya, pelajar Indonesia mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan kerja nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Pelajar Indonesia yang kreatif adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Baiklah Ibu-ibu semua, di sini akan kita tampilkan ringkasan, dimensi, dan elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, artinya akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua, berkebinekaan global, artinya dimensinya itu elemennya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman, kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, bergotong royong, elemennya adalah pertama kolaborasi,
kepedulian, dan berbagi. Untuk mandiri, yaitu pemahaman diri dan dari situasi. Dan yang selanjutnya adalah regulasi diri. Yang kelima, bernalar kritis, elemennya yaitu pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Dan yang ketiga adalah merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Dan untuk kreatif, elemennya, ringkasan dimensi dan elemennya adalah yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal. Yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Maksudnya orisinal itu yang nyata, yang asli, ya Bu ya. Yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Ya. Sedangkan kegunaan profil Pancasila yaitu kegunaan profil pelajar Pancasila. Di sini ada dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 itu tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Bunyinya di sini ada pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan sistem pendidikan nasional. Jadi ini adalah profil Pancasila itu sudah dikonstruksi oleh Ki Hajar Dewantara ya. Jadi menjadi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan. Jadi untuk dijadikan acuan dalam pendidikan nasional. Gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Barangkali banyak sekali kekurangannya, mohon masukan dan sarannya untuk kebaikan kita bersama dan khususnya untuk kebaikan saya sendiri. Mangga ibu-ibu barangkali ada yang perlu ada masukan atau sarannya untuk penjelasan saya tadi. Mangga ibu-ibu. Baik Bu, ini saya sedikit ada yang mau tanyakan. Ya Bu. Sesuai dengan materi yang sudah Ibu sampaikan, ya. Sudah memang sangat jelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Cuma yang saya ingin tanyakan, definisi profil pelajar Pancasila itu sendiri sehingga menjadi seolah-olah ruh ya, menjadi ruhnya RPP harus profil Pancasila untuk yang sekarang ini. Maksudnya secara definisi aja kalau ditanya misalkan profil pelajar Pancasila itu apa, misalkan seperti itu. Karena ini harus seolah-olah menjadi hal yang harus kita pahami dan kita kuasai gitu Pak Ibu ya, untuk merumuskan seluruh RPP. Nah, kira-kira apa itu Bu yang dimaksud? Jadi profil Pancasila itu adalah Bu karakter dan kemampuan yang akan kita bangun di dalam keseharian dan yang akan dihidupkan dalam setiap diri individu atau setiap siswa, ya Bu ya, melalui budaya sekolah, pembelajaran sekolah. Jadi karakter yang ingin kita bangun dalam keseharian yang akan kita hidupkan dalam diri peserta didik, ya, baik melalui budaya sekolah, melalui pembelajaran sekolah. Jadi yang sudah kita masukkan di dalam visi misi yang mencakup 6 dimensi tadi itu merupakan karakter yang kita kembangkan
yang ingin kita kembangkan, yang ingin kita hidupkan. Jadi kita rumuskan dalam visi misi itu yang termasuk dalam 6 profil pelajar Pancasila tersebut, Bu. Semacam Iya, Bu. karakter atau kemampuan yang ingin dibangun dalam keseharian yang ingin dihidupkan bahwa siswa kita tuh harus beriman dan bertakwa, harus kebinekaan global, harus mandiri, harus kreatif. Jadi yang ingin kita bangun, yang ingin kita hidupkan, dan Ini semoga kompetensi bisa yang gitu diharapkan melaksanakan diraih seperti oleh itu. kita Ya. gitu, Bu ya. Kompetensi yang karakter dan kompetensi yang mungkin diharapkan. Iya, betul, dari, Bu. Iya, karakter kemampuan. Karakter yang pertama karakter anak, Bu, peserta didik. Garis besarnya itu. Iya, karakter kemampuan. Dan kompetensi. Ya, Ibu, bagaimana, Bu? Ya. Barangkali dari yang lain ada yang mau menambahkan, silakan Ibu Isuti, mangga. Insya Allah sudah cukup Ibu yang dijelaskan. Alhamdulillah sudah bisa terpahami. Ya. Terima kasih Ibu. Ya. Mungkin itu saja barangkali ya Bu. Penjelasan dari saya cukupkan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangannya. Saya tutup dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya Bu ya. Sehat, baik. Mudah-mudahan sudah pada makan semua ya Bu. Sudah Bu. Alhamdulillah ya. Di malam hari ini insya Allah akan mencoba menyampaikan beberapa materi ya Bu ya. Mungkin sama-sama belajar karena ini sebenarnya mengingatkan sendiri tentang materi ini dan mudah-mudahan menguatkan sekolah kita akan bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila begitu. Di pertemuan sebelumnya sempat kita sudah bahas ya Bu ya tentang profil, tentang mungkin kerangka kurikulum, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang modul ajar begitu. Saya coba share screen. Ya, modul ajar ini sebenarnya kalau di kurikulum 2013 sebagai bayangan ini sama dengan RPP ya Bu ya. Jadi berbedanya kalau mungkin RPP lebih ringkas dengan poin-poinnya begitu, tapi modul ajar ini lebih rigid dan kelengkapannya mungkin melebihi RPP yang di kurikulum K13. Nah, di sini ada konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik begitu sehingga bisa dipahami oleh anak-anak kita. Nah, di sini terlihat modul ajar ini terdiri dari beberapa implementasi alur tujuan pembelajaran. Nah, yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila begitu. Jadi modul ajar ini sebenarnya adalah urutannya yang di dalamnya terdiri dari profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran Pancasila, dan alur tujuan pembelajaran begitu. Dan guru perlu memahami konsep modul belajar ini agar pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya, nah, ini terdapat beberapa komponen modul ajar. Di sini ada 3 poin besar. Yang pertama terlihat Bapak Ibu di sini ada informasi umum begitu. Ada informasi umum, ada kompetensi inti dan lampiran. Di informasi umum ada bagian-bagiannya terdiri dari 6. Identitas sekolah,
kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Untuk kompetensi awal ini adalah kemampuan awal yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Dan terlihat di sini di model pembelajaran kita belum melihat metode. Untuk metode pembelajaran bisa kita masukkan di model pembelajaran. Selanjutnya komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna. Jadi pemahaman bermakna ini adalah harapan yang mungkin harus dimiliki oleh anak ke depan begitu. Yang berikutnya adalah pertanyaan pemantik, pertanyaan awalan sebelum pembelajaran dimulai tetapi masih berhubungan. Yang selanjutnya adalah persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini terdiri dari pendahuluan, inti, dan penutup. Yang selanjutnya kegiatan asesmen. Kegiatan asesmen ini harus mencangkup sikap, kognitif, dan keterampilan begitu. Dan selanjutnya ada pengayaan dan remedial. Pengayaan untuk siswa yang memang sudah mencapai penilaiannya bagus begitu, dan remedial untuk yang siswa yang memang masih membutuhkan nilai begitu. Yang selanjutnya adalah refleksi peserta didik dan guru. Refleksi ini adalah bagian dari proses di mana guru merefleksi kondisi dari peserta didik pada saat proses pembelajaran. Nah, di lampiran terdapat lembar kerja peserta didik. Ini perlu dibuat di RPP. Di RPP pun sebelumnya terdapat lembar kerja peserta didik. Jadi ini adalah bukan sesuatu yang baru, tetapi ini sesuatu yang sudah lama begitu. Tetapi diperjelas kembali di lampiran di modul ajar. Berikutnya ada bahan bacaan guru dan peserta didik untuk memperkaya pengetahuan guru dan peserta didik. Yang berikutnya ada glosarium, kumpulan kata-kata, pengingat. Yang berikutnya adalah daftar pustaka. Ini adalah komponen modul ajar yang memang perlu ada ketika kita membuat modul ajar sendiri. Dan guru dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar serta dengan sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Dan selanjutnya modul ajar dilengkapi dengan komponen informasi umum, komponen inti, dan komponen lampiran. Selanjutnya ini penjelasan lebih rinci tentang informasi umum. Ada identitas modul begitu, terdapat nama penyusun, institusi, sekolah, tahun dibuatnya, jenjang belajar, kelas, dan alokasi waktu. Selanjutnya komponen kompetensi awal masih masuk ke dalam informasi umum. Adanya profil pelajar Pancasila di informasi umum. Selanjutnya sarana prasarana masih informasi umum. Di informasi umum pun ada target peserta didik berapa begitu, dan bisa dituliskan reguler atau tipikal begitu, atau peserta didik yang memang mereka yang memiliki kesulitan belajar, targetnya. Yang berikutnya ada model pembelajaran. Di sini tatap muka atau online bisa dituliskan di model pembelajaran. Yang berikutnya ada komponen inti, tujuan pembelajaran, dan sampai dengan selanjutnya itu seperti yang sudah disampaikan di awal, itu ada yang terakhir itu di lampiran glosarium dan daftar pustaka. Nah, kepada Bapak Ibu, sebagai sebuah asesmen dalam proses kita, mungkin bisa kita sebutkan kembali ya. Sebutkan kembali 7 komponen yang ada di modul ajar. Nah, mungkin ada yang bisa menyebutkan Ibu dari penjelasan yang sudah disampaikan di atas. Terdapat 7 komponen. Yang pertama tadi
7 komponen modul ajar. Yang pertama tadi identitas ya? Identitas, betul Ibu, identitasnya. Identitas. Yang kedua profil pelajar bukan. Profil pelajar Profil Pancasila, pelajar betul. Pancasila. Karena melihatnya sekilas ini, Bu. Ya, profil yang ketiga apalagi Bu Nurbaet? Identitas, profil. 7 komponen yang ada di dalam modul ajar tadi kan ada bagian identitas umum ya, umum ya. Betul. Sekolah, kemudian tinggal 4 lagi. Tujuan itu apa? Pembelajaran ya Bu ya. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran ya. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Ya, satu kegiatan lagi pembelajaran. Bu, boleh? Satu lagi. Ada remedial, Adanya remedial. Ya, alhamdulillah. Ada glosarium ya. 7. Berarti melebihi ya Bu ya? Ya. Melebihi, alhamdulillah. 100 Bu nilainya, Bu. 100 nilainya. Iya. Demikian ya Bu ya yang dapat disampaikan pada kesempatan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita bisa bertemu kesempatan lain dengan tatap muka tentunya ya Bu ya. Jadi bisa membahas lebih dalam lagi. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bu? Oh ya Bu, sebentar ini baterainya mau habis. Sambil ada yang ingin ditanyakan, boleh ada Bu. Mengambil ini dulu sambil ambil baterai. Iya. Boleh sekarang langsung Bu? Boleh Ibu, mangga. Ini Bu, tentang kompetensi awal, saya masih belum paham. Bagaimana caranya kita mengetahui mengetahui kompetensi awal siswa itu seperti apa, sedangkan siswa di dalam kelas itu beragam. Kalau misalnya ternyata di kompetensi awalnya tidak sesuai dengan harapan kita, beda anak itu kan berbeda kecerdasannya maksudnya. Pemahaman. Jadi bagaimana caranya kita mengantisipasi yang seperti itu dengan beragam karakteristik siswa, dengan kemampuan siswa, kita menggunakan kompetensi awal. Kan untuk ke selanjutnya kita melihat dari kompetensi awal dulu. Demikian Bu. Ya. Terima kasih kepada Ibu Neng yang sudah bertanya. Jadi sebenarnya kompetensi awal ini adalah kompetensi yang memang secara keumuman dominannya anak-anak ini sebenarnya apa ya yang memang mereka sebenarnya harus sudah miliki gitu Bu. Jadi memang sebelumnya kita sudah melakukan asesmen di akhir. Nah, di akhir misal ketika pertemuan sebelumnya ternyata anak-anak itu sudah mengetahui tentang kalau misalkan Pancasila berarti sudah mengetahui tentang berapa jumlah sila dalam Pancasila begitu. Jadi dasar kita menuliskan di modul ajar ini tentunya kita sudah mengetahui dari evaluasi sebelumnya. Otomatis ini akan mewakili jumlah siswa yang ada di kelas tersebut. Begitu Ibu. Maaf Bu, untuk mengecek misalkan kompetensi awal ini bisa tidak, kalau dulu kan dalam RPP kita ada persepsi itu Bu ya. Kita memancing kan mengulang kembali Bu. Pertanyaan ya. Kalau persepsi kan mengulang kembali. Kalau ini ingin mengetahui kompetensi awal. Iya, iya. Maksudnya kan kompetensi awal itu untuk menyambungkan kepada pembelajaran yang baru kan. Kita misalkan mau belajar yang baru, kita harus mengetahui kompetensi awal anak ini, maksudnya supaya nyambung dengan pembelajaran yang baru. Berarti dia minimal bisa mengulang pembelajaran itu, mengingatkan kembali juga untuk tetap supaya dia masuk dengan pembelajaran baru gitu. Jadi bisakah kompetensi awal ini dipancing dengan pertanyaan-pertanyaan oleh kita, oleh guru bentuknya gitu ya, untuk kan kita bisa
mungkin dengan pretest gitu ya, itu kemampuan awal itu bisa dites dengan pretest, bisa tertulis atau dengan pertanyaan-pertanyaan lisan ya, dengan misalkan mengaitkan pelajaran yang lalu dengan yang akan Berarti kita itu mah Bu, ajarkan, apakah berarti konteksnya bisa kompetisi seperti kalau itu begitu, atau gimana gitu. berarti Bu kalau begitu kompetisi awal itu adalah nama lain dari apersepsi. Kan emang kita yang sering kita lakukan di sekolah itu dalam pembuatan RPP itu ada apersepsi. Apersepsi itulah mengulang kembali atau mengaitkan Iya, kembali misalkan materi yang sudah lalu dengan yang makanya akan kita untuk ajarkan. mengetahui Nah, heeh. kalau kompetisi awal Kalau apakah itu apersepsi sama itu Bu kan Bu seolah-olah Isuti bentuk maksudnya? ya, kalau apersepsi itu seolah-olah, proses untuk mengetahui maksud saya dengan apersepsi itu apakah bisa kita untuk mengetes kemampuan awal anak, apakah bisa dengan apersepsi atau tidak gitu. Misalkan kalau dulu mah kan dicantumkan apersepsi sekian menit. Nah, sekarang kan tidak ada yang itu ya. Hanya kita mengetesnya dengan mengukur kompetensi awal. Nah, cara mengukurnya itu kan tadi Ibu juga bertanya ya, bagaimana cara mengukurnya kan? Nah, apakah cara mengukurnya itu bisa dengan apersepsi atau tidak? Yaitu mengaitkan pembelajaran yang lalu dengan mengingatkan kembali pembelajaran yang lalu untuk dikaitkan dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan. Apakah prosesnya untuk mengetahui kemampuan awal itu bisa dengan apersepsi gitu maksudnya. Oke, Bukan berarti ketangkap apersepsi Ibu. sama dengan kompetensi awal, bukan. Betul, betul. Prosesnya gitu untuk mengetahui kompetensi awal bisa tidak dengan apersepsi begitu. Bisa tidak Iya, itu Bu iya. kira-kira? Iya, luar biasa ya Bu ya pertanyaannya, pertemuan kita, diskusi Rame-rame Bu. mantap. Ajan tiluan gak rame ya. Mantap. Iya, jadi memang Bu untuk persepsi biasanya nanti akan muncul di kegiatan pembelajaran di bagian pendahuluan. Pendahuluan, Ya, ya. di pendahuluan. Tapi kalau untuk kompetensi awal biasanya bisa kita dapat dari turunannya dari tujuan pembelajaran. Jadi awalnya itu kan CP, capaian pembelajaran. Capaian Nah, pembelajaran. selanjutnya nanti di bawahnya ada tujuan pembelajaran. Nah, dari tujuan pembelajaran kita ambil general intinya, harapannya apa dari tujuan itu, nah kita tulis di kompetensi awal. Seperti itu. Nanti kita akan mengecek Bu. Nah, di akhir itu akan ada dalam proses itu akan ada asesmen formatif ya, dan nanti di akhir ada sumatif. Apakah kompetensi awal ini yang harusnya dimiliki ini tertarget atau tidak? Nah, nanti kita bisa lihat di sana begitu. Dan untuk Oke. persepsi biasanya kita akan temukan di kegiatan pendahuluan Iya, di betul. komponen Dalam inti. proses pembelajaran. Ya, betul. Jadi untuk kompetensi awal mah tidak seperti apersepsi. Jadi Betul. turunan dari tujuan pembelajaran gitu maksudnya Bu. Berarti tidak melalui apersepsi gitu ya untuk Iya. untuk kompetensi awal. Betul, Jadi Ibu. hanya berbentuk narasi itu mah Bu ya, nggak Iya. dipraktekkan maksudnya. Oh iya. Betul. Baru mengerti. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Isuti. Ya. Oke, Ibu. Ya. Alhamdulillah ya Bu ya, diskusi kita di malam hari ini luar biasa. Padahal belum pada ngopi ya Bu ya. Belum Belum. ngopi malam begitu. Tapi semuanya semangat begitu luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya diskusinya. Amin. Ya. Dan bisa bertemu di lain kesempatan. Oke. Demikian berbagi materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Amin ya Allah. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Coba